Orang yang sia-sia perbuatannya, sebagaimana surat Al-Kahfi ayat 104, itu apakah orang yang beribadah tanpa tuntunan atau orang yang pahala ibadahnya gugur akibat perbuatan yang dapat menggugurkan pahala seperti syirik, riya dan lain-lain, Ustaz? Ya, coba dibaca saja Al-Kahfi 103 sampai 106. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olok. Ya, ada sebagian orang dia melakukan satu perbuatan atau satu amal, dia merasa perbuatan itu baik sehingga merasa mendapatkan pahala dari Allah. Sedangkan pahala dari Allah ini, kata Allah, laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. Pahala dari Allah itu bukan berdasarkan angan-angan kita. Pahala dari Allah itu berdasarkan Allah. Maka ada sebagian orang merasa berbuat baik sehingga merasa mendapat pahala dari Allah, padahal perbuatannya di dunia itu sia-sia, tidak mendapatkan apapun di hadapan Allah. Menurut manusia, kacamata manusia sudah baik, namun ternyata di hadapan Allah tidak baik, karena yang namanya kebaikan menurut Allah itu pertama harus ikhlas lillah, ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba'u Rasulillah, mengikuti tuntunan Rasulullah. Itu syarat kebaikan yang diterima oleh Allah. Sementara ada orang yang merasa berbuat baik namun tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka akan termasuk dalam ayat ini. Potensi termasuk dalam ayat ini. Karena kebaikan menurut Allah itu ya dua tadi, ikhlas karena Allah dan ittiba'u Rasulillah, mengikuti tuntunan Rasulullah. Maka musyrik, tidak beriman kepada Allah, beribadah tanpa tuntunan dari Rasulullah, masuk ke dalam ayat ini. Sia-sia. Wis rumangsa berbuat baik, rumangsane dapat ganjaran pahala, ternyata sampai di hadapan Allah tidak mendapatkan apapun karena tidak mengikuti tuntunan. Sedangkan yang paling paham agama ini tentu Nabi, maka beliau mencontohkan, mentuntunkan kepada kita bagaimana cara ibadah yang benar kepada Allah. Maka ikhlas saja karena Allah tanpa mengikuti tuntunan Rasulullah itu juga bukan kebajikan. Meski ikhlas karena Allah atau mengikuti tuntunan Rasulullah mi'ah bil mi'ah,
100% dari A sampai Z sama dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah, namun tujuannya bukan ikhlas karena Allah, tapi untuk riya, lisyuhroh, untuk ketenaran, itu juga bukan merupakan satu kebajikan. Jadi ikhlas karena Allah dan ittiba' Rasulillah ini ibarat dua sisi mata uang untuk mendapatkan kebajikan di sisi Allah. Tidak bisa hanya ada salah satunya, tidak bisa. Ikhlas tok tanpa ikut tuntunan, atau ikut tuntunan tok tapi niatnya bukan untuk Allah. Itu juga tidak diterima sebagai kebaikan di sisi Allah. Nah, maka orang yang musyrik menyembah selain Allah atau beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, meski menurut angan-angannya baik, namun ternyata di hadapan Allah itu bukan satu kebaikan.